Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang bangga mengumbar kemaksiatan. Sudah ada bintang tamu juga, ada Zivana di sini, dan juga sudah ada Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kita setiap paginya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Ustadz Solmed. Dia tepuk tangan sendiri. Kan biasa. Ya saya salah ya, saya ya. Tidak suka salah-salahin gitu nama Iya. saya. Ini Ustadz Solmed. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Udah Abdel. Benar juga, kalian mau ngomong udah temon ya. Zivana kayaknya dari mukanya nih, kayak muka orang pengen curhat banget deh. Tahu aja nih. Iya, udah. tulisan CURHAT-nya. Wow. Curhat. C. C. Ceritakan masalahmu di sini. U. Untuk mendapatkan solusi dari Ustadz Solmed. Cakep. R. Rasanya akan menjadi plong kalau curhatan kita mendapat solusi. Wah. M. Matamu nggak ada M-nya. Iya, curmat dong jadinya. M. Iya, silakan. Iya nih, Ustadz sesuai tema, kebetulan Zivana punya satu cerita. Jadi Zivana punya teman ya udah ya, teman itu seorang Kapiten. entertain, bukan? Itu lagu. Entertain, penyanyi. Iya. Bisa dibilang teman Zivana ini tulang punggung keluarga lah. Iya. Di keluarga kurang mampu, jadi dia penyanyi, tapi nyanyinya tuh pakai pakaiannya seksi gitu. Terus goyang-goyang di depan banyak laki-laki. Itu kira-kira rezeki yang dia dapat itu berkah atau enggak sih? Ya. Itu pertanyaan. Oh iya, sebuah cerita tapi mengandung pertanyaan juga. Belum tahu pertanyaannya di mana ya. Berkah atau tidak? Oh iya, berkah atau Oke. tidak. Iya. Berkah itu kan ziyadatul khair. Iya. Kalau didapat, dia akan selalu memotivasi orang untuk terus menambah dan menambah kebaikannya. Kebaikan dalam hal apa saja? Kebaikan dalam ibadahnya, kebaikan dalam sedekahnya, kebaikan dalam menjauhkan dirinya dari dosa, kebaikan dalam melakukan amal soleh. Nah itu al-barakah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Nah kalau cara yang didapat dari apa yang dia hasilkan, caranya salah, atau caranya tidak elok, atau caranya tidak etis, bisa saja yang didapat tidak melahirkan keberkahan. Iya. Nah, di antaranya selalu, misal nih, orang kalau rada-rada kurang berkah itu, selalu punya sifat merasa kurang, nggak ada puasnya. Iya. Tidak ada puas-puasnya, padahal dibandingkan yang lain, dia sudah sangat-sangat cukup, bahkan dia sudah sangat berlebih. Iya. Nah, ketidakpuasan ini bukan sesuatu yang motivasi ya. Kalau motivasi kan, kalau gue udah punya mobil, mudah-mudahan kalau gue semangat, gue bisa punya pesawat. Iya. Itu ketidakpuasan yang melahirkan motivasi. Ya. Tapi ada ketidakpuasan yang melahirkan justru rasa syukuran itu muncul. Marahlah ke Allah, marahlah ke siapapun, Iya. menyalahkan setiap orang, Iya. tanpa melihat dirinya juga sebetulnya punya kans ketika rezekinya berkurang atau ketika rezekinya tidak lagi seperti masa-masa seperti dahulu. Iya. Nah, itu ketidakpuasan itu bisa saja muncul dan ya saya nggak bisa bilang berkah atau tidak ya. Iya. Itu sebenarnya rahasia dan urusan Allah. Tapi kalau rezeki yang kita dapat ini tidak melahirkan kebaikan, kalau ngelihat ukuran berkah itu adalah bertambah baik, ya jangan-jangan tidak ada keberkahan kan seperti itu. Tapi walaupun rezeki yang dia dapat itu untuk Keluarganya. membahagiakan ya Iya. keluarga gitu ya, untuk makan, Iya. untuk adik-adiknya sekolah, itu gimana tuh? Iya, soal memberi makan, memberi minum, ya maaf. Saya tidak membandingkan ya. Iya. Bandar judi juga kan ngasih makan anaknya. Iya. Bandar narkoba kan juga memberikan makan istrinya. Iya. Nah, ini kasus yang berbeda gitu ya, antara memberi makan kepada keluarga dengan Cara nafkah. Mencarinya. cara mencari
makanan itu atau cara mencari nafkah itu sih Pak. Kalau nggak ada lagi, maksudnya ini bukan pilihan gitu Ustaz. Ya dia cuma bisa itu gitu. Tidak, kalau untuk cari yang lain kayaknya malah nanti keluarga jadi malah nggak makan gitu Ya. Ustaz. Kalau saya punya prinsip, Allah itu tidak pernah memberi jalan orang untuk berbuat jahat. Tapi kita yang memilih jalan itu sebetulnya. Ya, ya, ya. Artinya kita dikasih akal nih. Maaf ya, kita tidak seperti kambing yang lihat pagar dia lompat. Nggak ada urusan ini punya siapa. Kita tidak seperti hewan yang tidak diberikan oleh Allah akal. Sehingga kita bebas melakukan apa saja. Siapa kuat dia yang menang. Siapa yang memiliki kekuasaan dia justru menjadi jadi apa sih? Jadi Jadi zolim. Bukan. Jadi penguasanya. Penguasanya. Kayak singa tuh. Iya. Ya kan? Semua takut sama singa. Bahkan dia raja. Iya. Gimana? Mau raja singa? Jangan dong, itu kan penyakit. Ya. Singa itu raja hutan, bukan raja singa. Tapi dia- Singa raja hutan. Lion King. Raja singa. Lion King. King. Raja singa. Singa raja. Singa raja mah di itu. Di Bali. Di Bali, ya, ya. Ya, 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 ya. Nah, jadi kita tidak seperti hewan gitu. Iya. Kita ini manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Ya, ya. Memilih kanan, memilih kiri, dan itu akan kita pertanggungjawabkan karena kita diberikan instrumen Ya. yang tidak diberikan oleh Allah kepada hewan misalnya. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih ya. Zaman sekarang itu banyak banget orang yang kayaknya mengumbar maksiat itu tanpa malu-malu. Kayak misalnya pacaran di tempat umum. Nah, kita sebagai orang tua nih ada nggak sih kiat-kiatnya untuk mendidik anak supaya rasa malu dalam melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah itu muncul gitu. Ya. Jadi buat orang tua yang mendidik anak-anaknya. Sebetulnya anak-anak muda itu hanya butuh contoh. Dia melakukan itu kan karena dia lihat. Dia lihat dari pengaruh temannya, Ya. pengaruh sahabatnya, pengaruh orang terdekatnya. Dia lihat, akhirnya termotivasi. Sehingga kapan lagi saya bisa begini, kapan lagi saya bisa melakukan ini. Ini akibat apa? Akibat orang-orang tua tidak mau menunjukkan keromantisan kepada pasangannya. Padahal itu istri dan suaminya. Begitu sudah menikah, malu tahu. Kayak nggak ada tempat lain aja. Ya lo udah tua masih gandeng-gandeng gue. Mau kemana sih gandengan, mau nyebrang. Wah. Gitu. Padahal itu harusnya perlu ya, Tata? Padahal itu perlu, sehingga apa yang terjadi dalam mindset anak-anak muda kita, mumpung pacaran, mumpung masih muda, tar kalau udah tua nggak kayak udah Abdel. Jadi contoh, kemana-mana sendiri, jalan gak digandeng. Orang tua jadi contoh, mumpung masih muda. Nah makanya mulai sekarang, mari yang tua-tua, Ya. tolong berikan contoh kepada kami yang muda-muda. Muda. Ya, ya. Bahwa sekalipun sudah menikah, usia rumah tangga sudah berumur, tetaplah romantis, digandeng, dirangkul, ditanya, diberikan sekuntum mawar. Tapi hati-hati kalau ada orang yang memberikan kau setangkai mawar. Kenapa? Jangan-jangan dia memberikan kau durinya. Ih, dramatis banget udah. Jangan kau lihat keindahannya. Sebenarnya dia punya niat untuk melukaimu dengan durinya yang tajam. Wah. Di balik kecantikan mawar, Iya, dia menyimpan duri yang tajam. Iya. Karena mawar itu berduri. bukan. Mawar itu bukan nama sebenarnya. Oke, kita harus break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap di sini di Barakallah. Hidup Semakin berkah. berkah. Amin.